Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Dalam khutbah Jumat kali ini, kami ingin menyampaikan 2 ajaran dalam Islam yang menunjukkan agama ini penuh kemudahan, yaitu jamak dan qasar salat. Dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah ajaran Islam itu penuh kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Di dalam hadis juga disebutkan, yassiru wala tu'assiru. Buatlah mudah, jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin." Kalian diutus untuk mempermudah, kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melihat mengenai jamak salat. Jamak salat artinya mengerjakan 2 salat wajib di salah satu waktu. Baik dengan mengerjakan di waktu salat yang pertama, yaitu jamak takdim, ataukah dikerjakan di waktu salat yang kedua, atau disebut juga dengan jamak takhir.
Salat yang boleh dijamak adalah salat duhur, salat asar, lalu salat maghrib, dan salat isya. Menjamak dua salat ini dibolehkan menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Dasar dari jamak salat diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Dari sini ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan melakukan salat pada waktu dulu syams adalah saat matahari tergelincir, yaitu salat duhur dan salat asar. Sedangkan maksud salat pada ghasaqil lail, yaitu gelap malam saat tenggelam matahari, adalah salat maghrib dan salat isya. Maka berarti salat duhur dan asar bisa dijamak, begitu juga salat maghrib dan salat isya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa saja sebab boleh menjamak salat? Yang pertama, menjamak salat karena hujan yang deras dan menyulitkan. Yang kedua, menjamak salat karena udzur, yaitu sakit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Yang ketiga, menjamak salat karena kesulitan mengerjakan salat pada masing-masing waktu. Misalnya macet yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan yang lainnya. Catatan, tidak boleh mengundur salat siang pada malam hari, misalnya karena mengurus pernikahan, menjadi amung tamu, atau menjamak salat tanpa ada uzur. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, boleh menjamak salat maghrib dan isya, begitu pula salat duhur dan asar, menurut kebanyakan ulama, karena sebab safar ataupun karena sakit. Begitu pula karena udzur lainnya. Adapun melakukan salat siang di malam hari seperti salat asar dikerjakan waktu maghrib, atau menunda salat malam di siang hari seperti salat subuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi, maka seperti itu tidak boleh meskipun ia adalah orang sakit atau musafir. Begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama dalam kitab Mujma' al-Fatawa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas qasar salat. Qasar salat itu apa? Yang dimaksud qasar adalah menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar. Baik dilakukan ketika dalam keadaan takut maupun keadaan aman. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan sebab qasar salat dan sebab jamak salat dengan mengatakan, wal qasru sababuhu safar khassatan la yajuzu fi ghairi safar, wa ammal jam'u fasababuhu al hajah wal udhru fa idza ihtaja ilaihi jama'a fi safar wal qasiri wat tawili, wa kadzalika al jam'u lil matari wa nahwi walil maradi wa nahwi wa li ghairi dzalika minal asbabi fa innal maqsudu bih raf'ul haraj 'anil ummah.
Qasar salat hanya disebabkan karena seseorang itu bersafar. Tidak boleh seseorang mengqasar salat pada selain safar. Adapun sebab menjamak salat adalah karena adanya hajat, kebutuhan, dan adanya udzur atau halangan. Jika seseorang butuh untuk menjamak salat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat atau safar yang waktunya lama. Begitu pula seseorang boleh menjamak salat karena alasan hujan dan kesulitan semacam itu, karena sakit dan sebab lainnya. Karena ingat sekali lagi, sebab menjamak salat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa saja syarat boleh mengqasar salat sehingga kita tidak bermudah-mudahan mengqasar salat? Yang pertama, niat untuk bersafar. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali menyatakan safar yang boleh salatnya diqasar adalah safar yang bukan karena maksiat. Yang kedua, sudah mencapai jarak safar. Seorang baru boleh mengqasar salat jika sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh para fuqaha. Sebagai jarak disebutkan telah bersafar. Jika telah memenuhi syarat tersebut, barulah disebut musafir. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berapa jarak itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa jarak safar menurut sebagian ulama adalah 83 km. Ulama lainnya menyatakan bahwa jarak safar itu tergantung pada uruf, yaitu kebiasaan masyarakat setempat. Walaupun tidak mencapai 83 km, bahkan seandainya secara uruf jarak tersebut tidak dianggap safar, maka tidak dianggap safar walau jarak yang ditempuh sudah mencapai 100 km. Pendapat terakhir ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan pembatasan jarak safar dalam mengqasar salat. Begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah menetapkan jarak dalam hal ini. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inilah yang lebih mendekati kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan, tidak masalah jika kita mengambil pendapat yang menentukan jarak safar yaitu 83 km. Namun jika standar dalam uruf atau kebiasaan masyarakat setempat menganggap sudah safar atau sudah jelas, maka uruf lebih baik untuk dipakai. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya. Qasar adalah baru bisa dilakukan jika seseorang keluar dari tempat ia bermukim. Jika ia keluar dari rumah terakhir dari kotanya, ketika itu barulah salat bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Dalilnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bidil Hulaifah rak'ataini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah 4 rakaat dan di Zulhulaifah atau yang saat ini kita kenal dengan Bir Ali, yaitu sebanyak 2 rakaat. Yang keempat, disyaratkan niat qasar untuk setiap salat. Kesimpulannya, berarti bagi musafir bisa menjamak dan mengqasar salat, berarti ia boleh melakukan salat zuhur dan asar secara jamak ditambah qasar dengan melakukan 2 rakaat zuhur lalu 2 rakaat asar, atau dengan melakukan 3 rakaat maghrib lalu 2 rakaat isya. Lalu ia memilih boleh melakukan jamak takdim ataukah jamak takhir, tergantung kesempatan dan waktunya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, fa'tabiru
ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga keistiqomahan kita, sehingga kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la